Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah berlanjut dengan memperlihatkan Dina yang masuk ke tubuh Sarafir pada tahun 1666. Dina di sini akan berperan sebagai Sarafir. Begitu pula dengan para pemain Free Street 1 dan 2. Mereka semua akan memerankan tokoh yang lain juga. Oke, paham ya guys? Pada tahun 1666, kota Sedisat dan kota Sunnyville masih belum ada. Yang ada hanya sebuah pemukiman yang bernama Union. Suatu hari, terlihat Sarah bersama adiknya yang bernama Henry sedang sibuk membantu induk babi yang sedang melahirkan. Setelah selesai membantu kelahiran babi tersebut, Sarah pun lantas mengambil satu anak babi untuk ia berikan pada sahabatnya yang bernama Solomon Good. Di sini, ayah Sarah meminta agar Sarah bersedia untuk menikah dengan Solomon. Namun Sarah yang mendengar permintaan ayahnya tersebut mengatakan bahwa ia masih belum ingin menikah. Di tengah perjalanan menuju rumah Solomon, Sarah bertemu dengan teman-temannya yang mengajak untuk pesta nanti malam. Ia pun sempat juga bertemu dengan pacar lesbaicinnya yang bernama Hana. Hana ini merupakan anak dari seorang pastor baik hati bernama Pastor Cyrus Miller. Setelah sedikit berbincang-bincang, Sarah yang kembali melanjutkan perjalanannya mulai diganggu oleh Tom yang merupakan tukang oleng di pemukiman Union. Namun hal itu tidak berlangsung lama, dikarenakan banyak warga yang mengawasi kelakuan Tom tersebut. Sarah pun lantas melanjutkan kembali perjalanannya. Sesampainya Sarah di rumah Solomon yang berada di tengah hutan, ia langsung memberikan anak babi tersebut kepada Solomon. Di sini Solomon mengatakan bahwa ia sedang berusaha membangun sebuah pemukiman baru yang ia harap suatu saat nanti bisa menjadi kota yang sangat maju. Mendengar hal tersebut, Sarah pun hanya bisa mendoakan agar semua harapan Solomon bisa tercapai. Setelah itu, Sarah pun lantas berpamitan pada Solomon untuk segera pulang, dikarenakan sebentar lagi matahari akan segera terbenam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Sarah bersama Hana dan Lizzie sedang berjalan menuju ke tempat pesta. Namun mereka bertiga berniat ingin mampir terlebih dahulu ke rumah Madame Mary untuk meminta beberapa buah beri. Sesampainya mereka di rumah Madame Mary, terlihat Madame Mary sedang tidak ada di rumah. Melihat hal tersebut, mereka bertiga pun mulai mencari buah beri tanpa izin. Namun saat sedang mencari, tidak sengaja Sarah menemukan sebuah buku tutorial perjanjian dengan iblis atau biasa kita sebut pesugihan. Tidak selang berapa lama, Madame Mary pun datang. Madame Mary yang kesal melihat Sarah membuka bukunya, langsung mengusir mereka bertiga dari rumahnya. Di sini, Madame Mary sempat mengutuk Sarah dengan mengatakan bahwa Sarah akan mengalami hal buruk dikarenakan telah memegang buku rahasia miliknya. Singkat cerita, sesampainya mereka bertiga di tempat pesta, mereka pun mulai minum minuman asoy sambil joget-joget santuy. Terlihat Hana yang sudah semakin oleng tiba-tiba diganggu oleh seorang pria bernama Caleb yang hendak memperkasosnya. Sarah pun langsung menghentikan perbuatan Caleb dengan mengatakan bahwa cacing Caleb terlihat sangat kecil. Alhasil, semua peserta pesta pun mulai menertawakan Caleb. Setelah kejadian tersebut, Sarah dan Hana pun mulai masuk ke dalam hutan untuk melakukan percocok tanaman sesama lesbaicin. Namun saat mereka sedang asik-asiknya, Sarah yang mendengar ada seseorang melintasi tempat itu langsung segera berlari ke tempat lain. Setelah dirasa aman, mereka pun mulai melanjutkan percocok tanaman yang sempat tertunda tadi. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Sarah dan Hana, Mas Tom menyaksikan kejadian tersebut dari balik sebuah pagar. Esok harinya, Sarah yang hendak memberi makan anjingnya tiba-tiba didatangi oleh Hana yang mengatakan bahwa hari ini ayahnya sedang bertingkah sangat aneh. Hana pun meminta agar Sarah mau datang ke rumahnya untuk melihat ayahnya. Sesampainya di rumah Hana,
Sarah yang melihat Pastor Cyrus Miller sedang berbicara sendiri mulai sangat resah. Namun saat mereka berdua sedang mencari solusi untuk penyakit yang sedang menimpa ayah Hana, tiba-tiba Ibu Hana muncul dan langsung mengusir Sarah sembari berkata bahwa ia dan seluruh warga Union telah diberitahu oleh Tom mengenai cocok tanam Hana dengan Sarah. Dan saat Sarah hendak pulang, terlihat semua warga Union melihat Sarah dengan raut wajah benci. Sesampainya Sarah di rumah, ayah Sarah yang telah mengetahui perbuatan Sarah dengan sangat kecewa dan sedih mengatakan bahwa semua hal yang menyebabkan Sarah melakukan dosa lesbianisme tersebut adalah dirinya. Dikarenakan sejak kecil ia telah mendidik Sarah seperti seorang pria. Sarah yang mendengar hal itu nampak sangat sedih. Siang harinya, saat Sarah akan memasak, ia mendapati semua bahan makanan di rumahnya tiba-tiba membusuk dengan sangat cepat. Tidak selang berapa lama, terdengar Henry memanggil Sarah dari arah kandang. Dan alangkah terkejutnya Sarah. Ternyata induk babi miliknya telah memakan habis anak-anak babi yang baru saja dilahirkan. Melihat ada yang aneh, Sarah pun langsung menghabisi induk babi tersebut menggunakan kapak sampai tewas. Setelah itu, Sarah lantas berjalan menuju ke rumah Solomon berniat untuk menanyakan solusi atas semua permasalahannya. Namun di perjalanan, Sarah melihat semua warga mengalami hal yang sangat aneh. Ditambah lagi, ada sekelompok warga telah menemukan seekor anjing milik Sarah yang telah tewas di sebuah sumur. Tom pun mulai menyindir bahwa iblis telah mengutuk pemukiman Union dikarenakan ada warga yang telah melakukan dosa lesbaicin. Mendengar ocehan Tom tersebut, Sarah pun langsung beranjak pulang ke rumah. Sore harinya, terlihat Solomon mendatangi rumah Sarah untuk memberikan Sarah sebuah sarung pisau yang sering dibawa oleh Sarah. Di sini, Sarah mulai menceritakan semua yang telah ia lakukan di hutan bersama Hana kepada Solomon. Solomon yang mendengar curhatan Sarah tersebut nampak mulai bingung. Tidak selang berapa lama, Solomon dan Sarah pun dikejutkan dengan teriakan warga dari arah gereja. Mereka pun langsung menuju ke gereja tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka semua. Ternyata Pastor Cyrus Miller sedang menyandra beberapa jemaat yang sedang beribadah. Solomon dan beberapa pemuda lainnya mulai mendobrak pintu samping gereja tersebut. Dan setelah terbuka, warga pun langsung berbondong-bondong masuk untuk melihat keluarganya yang ternyata telah tewas dihabisi oleh Pastor Cyrus Miller dengan cara mengambil mata mereka semua. Sarah yang melihat Henry adiknya telah tewas juga mulai menangis sesedih-sedihnya. Pastor Cyrus Miller yang mendengar Sarah sedang menangis di dekatnya langsung berniat menyerangnya. Beruntung Solomon sudah terlebih dahulu menyerang Pastor Cyrus menggunakan garu sampai tewas. Setelah kejadian tersebut, malam harinya terlihat seluruh warga mulai mengadakan rapat di gereja untuk mencari jalan keluar atas semua permasalahan yang sedang terjadi. Dan dalam rapat tersebut, Caleb yang masih sakit hati dengan Hana dan Sarah mulai mengatakan bahwa ia memiliki bukti bahwa sebenarnya Sarah dan Hana merupakan seorang penyihir. Terbukti pada saat mereka semua sedang berpesta, Hana telah menyihir cacingnya menjadi keras supaya Sarah bisa mempermalukannya di tempat tersebut. Tidak sampai di situ saja, kebohongan Caleb tersebut diperkuat dengan kesaksian Tom yang mengatakan bahwa Sarah dan Hana merupakan pasangan lesbaicin yang jelas perbuatan tersebut bisa mengundang kutukan dari para iblis. Lalu, Caleb yang melihat Sarah dan Hana sedang mengintip di jendela gereja langsung mengajak semua warga untuk menangkap dan menghabisi mereka berdua. Namun dalam pengejaran tersebut, warga berhasil menangkap Hana saja. Sarah yang hendak menolong Hana langsung disuruh Hana untuk segera pergi saja. Hana yang tertangkap langsung dibawa ke gereja untuk diberi hukuman setelah matahari terbit. Sedangkan Sarah yang pulang ke rumah mendapati ayahnya telah tewas karena bundir. Sarah yang melihat warga masih berkeliling untuk mencarinya kembali berlari dan bersembunyi di sekitaran gereja. Dan saat gereja telah ditinggalkan warga, ia pun langsung masuk ke dalam gereja untuk menemui Hana. Di sini Sarah mengatakan pada Hana bahwa ia akan segera menemui Madam Mary untuk melakukan perjanjian dengan iblis agar ia dan Hana bisa terbebas dari kejaran warga. Setelah memberitahu Hana,
Sarah pun langsung bergegas menuju ke rumah Madam Mary. Namun sesampainya Sarah di rumah Madam Mary, Sarah yang mengira Madam Mary tidak ada di rumah, langsung membuka peti tempat buku itu berada. Dan alangkah terkejutnya Sarah, ternyata buku tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Ditambah lagi, ia melihat ternyata Madam Mary telah tewas dihabisi oleh seseorang. Sarah yang ketakutan pun langsung segera berlari menuju ke rumah Solomon. Sesampainya di rumah Solomon, Sarah langsung menceritakan semua yang telah terjadi pada Madam Mary dan juga buku milik Madam Mary kepada Solomon. Tidak selang berapa lama, para warga yang mencari Sarah mendatangi rumah Solomon. Solomon yang panik pun langsung menyuruh Sarah untuk segera bersembunyi di kamarnya. Dan saat Solomon sedang menghadapi warga, Sarah yang melihat ada pintu rahasia di kamar Solomon langsung memasukinya. Alhasil, Sarah pun menemukan sebuah ruang ritual dengan buku milik Madam Mary yang sedang terbuka. Solomon yang melihat Sarah telah mengetahui perbuatannya, mulai menjelaskan pada Sarah bahwa ia telah membangkitkan sosok iblis untuk membantunya mewujudkan impiannya membangun sebuah kota yang makmur dengan ia dan keturunannya menjadi pemimpin di dalamnya. Karena hanya dengan mengorbankan satu orang untuk jadi psikopat setiap 1 tahun, ia merasa hal tersebut bukanlah hal yang buruk. Solomon pun meminta agar Sarah bersedia menjadi istrinya agar bisa hidup makmur selamanya. Mendengar hal itu, Sarah mengatakan bahwa yang telah dikorbankan oleh Solomon bukan hanya 1 orang saja, tapi Solomon telah membuat Pastor Cyrus menghabisi adiknya dan juga beberapa warga lainnya. Namun, Solomon yang terus berusaha memohon pada Sarah agar bersedia menikah dengannya, langsung diserang oleh Sarah menggunakan pisau sampai tumbang. Sarah yang hendak berlari sempat diserang oleh Solomon sampai berdarah. Namun hal itu tidak menghentikan Sarah untuk berlari. Alhasil, adegan kejar-kejaran antara Sarah dan Solomon pun terjadi. Sesampainya Sarah di tempat benda berdetak yang ternyata merupakan iblis yang dipuja oleh Solomon, Sarah mendengar suara Madam Mary memanggil namanya. Sarah yang ketakutan lantas berlari kembali. Singkat cerita, sesampainya Sarah di sebuah ruangan yang terdapat sebuah jalan keluar di langit-langitnya, memutuskan untuk segera memanjatnya. Namun sial, Solomon yang melihat hal itu langsung menyerang Sarah menggunakan pisau tepat mengenai tangan Sarah sampai lepas. Sarah pun dengan masih menahan rasa sakit langsung segera berlari kembali. Singkat cerita, akhirnya Sarah kembali menemukan jalan keluar, tepatnya di gereja. Sarah pun langsung beranjak keluar dari gereja tersebut, berniat untuk memberitahu warga bahwa sebenarnya penyebab kutukan yang telah terjadi adalah Solomon. Namun sebelum Sarah berbicara, tiba-tiba Solomon datang dan langsung mengatakan pada warga bahwa ia telah berhasil menangkap Sarafir yang merupakan seorang penyihir. Warga yang sudah yakin bahwa Sarafir merupakan penyihir langsung membawa Sarah dan juga Hana ke sebuah pohon untuk segera dihabisi. Sesampainya di pohon, Sarah yang tidak mau Hana ikut dihabisi warga lantas mengatakan bahwa ia merupakan seorang penyihir yang menyebabkan bencana di pemukiman Union, dan Hana sama sekali tidak terlibat dengan apa yang telah ia lakukan. Mendengar hal itu, warga pun segera melepaskan Hana lalu segera menghabisi Sarah. Namun saat Solomon sedang melilitkan rantai di badan Sarah, Sarah mengatakan pada Solomon bahwa setelah ia tewas, ia akan terus berusaha memberitahu siapa saja yang menyentuh jasadnya tentang kejahatan dari keluarga Good. Nah, akhirnya di sini kita mendapatkan fakta nih guys. Kenapa setiap orang yang sempat menyentuh tulang Sarafir pasti langsung menjadi incaran dari psikopat? Itu dikarenakan keluarga Good takut jika rahasianya terbongkar. Padahal semua orang yang menyentuh tulang Sarafir tidak sempat mendapatkan informasi apa-apa dikarenakan menyentuhnya tidak ada yang selama Dina kali ini. Nah, pasti timbul lagi nih pertanyaan, kenapa Christine Burman alias Ziggy tidak dibiarkan tewas oleh Nick Good? Padahal ia telah memegang tulang Sarafir. Itu dikarenakan Nick Good sangat mencintai Christine sehingga ia tidak rela jika Christine harus tewas. Oke, paham ya guys? Kita lanjut lagi nih. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah Sarah tewas, seluruh sahabat Sarah langsung menguburkan Sarah di sebuah tempat rahasia. Hana yang merasa sangat sedih, lantas memasangkan sebuah mahkota dari lumut merah di kepala Sarah. Dan setelah dikubur, entah bagaimana caranya, lumut merah tersebut tiba-tiba tumbuh dan menutupi sekeliling makam dari Sarafir.
Kembali ke tahun 1994, Dina yang telah sadar dari perjalanan spiritualnya melihat Sheriff Nick Good yang telah datang ke lokasi tersebut. Sheriff Nick pun lantas bertanya pada Josh, di manakah keberadaan kakaknya. Namun sebelum Josh menjawab, Dina langsung menarik lalu membawa Josh pergi dari tempat tersebut. Alhasil, Nick pun langsung mengejar mereka berdua. Di tempat persembunyian, Dina mulai menceritakan semua yang telah ia alami pada Josh. Setelah itu, Dina yang melihat mobil sheriff telah ditinggalkan oleh Nick langsung bergegas membawa mobil itu pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Josh pun mengatakan bahwa jika perkataan Dina benar, itu berarti kini para psikopat akan fokus mengejar Dina. Mengetahui hal itu, Dina dan Josh pun lantas menuju ke rumah Christine untuk menjemput Sam sekaligus meminta saran pada Christine agar bisa menghadapi para psikopat yang akan segera menghabisinya. Terlihat di dalam ruang bawah tanah, iblis berdetak tersebut mulai kembali membangkitkan para psikopat untuk memburu Dina. Sesampainya di rumah Christine, Dina langsung memberitahu Christine tentang semua yang telah terjadi. Christine yang mendengar hal itu dengan raut wajah sedih mengatakan bahwa sebenarnya ialah yang telah menelpon Nick untuk menjaga Dina dan Josh saat menguburkan tulang tangan milik Sarafir. Ia tidak menyangka ternyata Nicklah yang menjadi dalang atas tewasnya semua orang selama ini. Christine pun lantas mengemukakan sebuah ide untuk menjebak dan menghabisi Nick yang kebetulan masih belum punya keturunan, agar semua kekacauan di kota Shadyside segera berakhir. Oh ya, sedikit informasi. Pemukiman Union pada tahun 1666 telah berubah nama menjadi kota Shadyside. Sedangkan wilayah rumah Solomon Good yang ia bangun dulu kini telah menjadi kota makmur dan kaya raya yang bernama Sunnyville. Di tengah perjalanan, Josh mengatakan bahwa mereka harus mengajak seseorang bernama Martin untuk membantu rencana mereka. Dikarenakan Martin ini sangat ahli dalam bidang perkuncian dan penjebakan. Setelah menjemput Martin, mereka pun mulai mengatur jebakan di Shadyside Mall. Terlihat Martin mulai membuka semua toko yang ada di mall tersebut untuk menjebak para psikopat yang akan segera datang. Setelah itu, mereka mulai mencampur darah Dina dengan air dan pewarna glow agar bisa terlihat dalam gelap. Lalu, darah tersebut mereka oleskan ke beberapa toko. Martin pun mulai mencoret-coret dinding mall menggunakan piloks agar memancing Nick Good datang untuk menangkapnya. Christine dan Dina pun mulai mengisi tembak-tembakan air dengan campuran darah Dina sebagai pengecoh para psikopat yang akan segera datang. Mereka pun tidak lupa menggantung ember yang berisi darah Dina untuk menjebak Nick. Dan setelah selesai, mereka semua pun segera bergegas untuk bersembunyi sembari menunggu para psikopat datang. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba dua orang sheriff datang untuk menangkap mereka semua karena telah mencoret-coret mall. Namun para psikopat yang telah datang tiba-tiba langsung menghabisi para sheriff tersebut sampai tewas. Setelah itu terlihat para psikopat berjalan menuju ke toko yang terdapat darah milik Dina. Melihat psikopat tersebut telah masuk, mereka pun langsung menutup pintu toko yang otomatis menahan para psikopat tersebut untuk keluar. Setelah berhasil mendapatkan 4 buah psikopat, Christine yang melihat Nick telah datang langsung segera menemuinya di bawah pohon. Sedangkan Dina dan yang lain segera bersiap untuk membuka penutup toko. Nick yang sudah lama tidak bertemu dengan Christine pastinya kangen berat dong. Ia pun langsung menghampiri Christine sembari bertanya apa yang dilakukan Christine di tempat tersebut. Christine pun langsung menarik tali jebakan yang otomatis darah Dina seketika mengguyur tubuh Nick. Melihat hal itu, Dina dan kawan-kawan langsung melepaskan para psikopat yang otomatis langsung menuju ke arah Nick. Nick pun langsung menangkap Christine sembari menyuruh Dina untuk menghentikan para psikopat tersebut. Namun psikopat Ryan telah lebih dulu menyerang Nick sampai tumbang. Sedangkan baju Christine yang juga telah terkena darah Dina langsung ditangkap oleh psikopat Harry Rucker. Dina yang melihat hal itu langsung mengeluarkan darahnya. Alhasil para psikopat itu pun langsung melepaskan Christine dan juga Nick lalu mulai mengejar Dina. Terlihat Nick yang melarikan diri langsung dikejar oleh Dina. Sedangkan Martin dan Josh
mulai menyerang para psikopat yang sedang fokus mengejar Dina. Setelah para psikopat itu tumbang, mereka pun bergegas masuk ke dalam salah satu toko. Sedangkan Dina yang telah menemukan ruang rahasia langsung menyusuri ruangan tersebut untuk mencari Nick. Di mall, terlihat Christine dan kawan-kawan mulai menyemprot para psikopat tersebut dengan darah Dina. Alhasil semua psikopat itu saling menyerang satu sama lain sampai tumbang. Tidak selang berapa lama, muncul psikopat bertopeng bocil. Melihat hal itu, mereka pun memutuskan untuk menyemprot psikopat tersebut. Namun sial, ternyata tembakan mereka telah kehabisan darah Dina. Alhasil, Josh pun memutuskan untuk menghabisi psikopat tersebut menggunakan kapak milik psikopat Tom. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Dina yang sedang berada di tempat iblis berdetak tiba-tiba diserang oleh Sam yang ternyata telah lepas. Namun dalam pertarungan tersebut, Dina berhasil mengalahkan Sam yang membuat Sam kembali tak sadarkan diri. Sedangkan di mall, Josh yang sedang berantem dengan psikopat Ruby Land harus kalah dengan tangannya yang cedera parah. Namun saat Ruby hendak menghabisi Josh, tiba-tiba Christine langsung menembak kelapa Ruby sampai tumbang. Tidak selang berapa lama, terlihat para psikopat tersebut mulai bangkit kembali. Sedangkan di ruang bawah tanah, Dina mulai diserang oleh Nick sampai tumbang. Beruntung Dina mampu menarik tangan Nick dan menaruhnya di bagian tubuh dari iblis tersebut. Alhasil Nick pun mulai melihat para hantu korban dari ritual leluhurnya tersebut. Nick yang ketakutan mulai berlari tanpa arah. Melihat hal itu, Dina langsung menyerang Nick menggunakan pisau sampai tewas. Terlihat di mall, semua psikopat tiba-tiba menghilang begitu saja. Sedangkan sang iblis berdetak langsung kempes dan menghilang. Melihat hal itu, Dina dan Sam pun langsung segera keluar dari tempat tersebut. Terlihat Dina dan Sam keluar melalui sebuah pintu rahasia di rumah yang sangat mewah. Dan saat mereka berdua melihat ke foto silsilah keluarga Good di dinding, akhirnya mereka tahu ternyata itu adalah rumah dari kakak Nick yang merupakan seorang wali kota di kota Sunnyvale. Saat mereka keluar rumah, Dina dan Sam melihat kakak Nick yang hendak pergi harus tewas tertabrak sebuah truk. Dan sejak saat itu, kota Sunnyvale mulai menjadi kota yang miskin. Sedangkan kota Shadyside perlahan mulai menjadi kota yang kaya raya. Di akhir kisah, terlihat Josh yang sedang santuy bersama Martin mulai mendapatkan seorang pacar. Sedangkan Christine terlihat mendatangi Mary yang merupakan ibu dari Ruby Land untuk mengembalikan buku miliknya. Di makam Sarafir, terlihat Dina dan Sam sedang mengadu cingur yang akan diteruskan dengan adegan cocok tanam yang sangat lama. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, itulah semua kisah dan penjelasan dari trilogi Fear Street ya guys ya. Jadi yang kalian belum nonton silahkan nonton dulu Fear Street pertama dan kedua, karena kalau kalian langsung ke yang ketiga jelas tidak nyambung ya. Oke, thank you. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe dulu. Terus share yang banyak, terutama kasih like yang banyak guys ya. Oke, thanks for watching this video and stay on Zero Squad. Enjoy your life like a king guys. Bertemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Bangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau,
matiku. Oh, oh, oh. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh, oh, oh. Sungguh menyenangkan saat ku bersamamu. Ku merasa sempurna bila membuatmu bahagia. Oh, katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh, oh, oh. Katakan apa